Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memenuhi tugas mata kuliah fonologi akan membahas tentang tema cakupan fonetik dan aspek bunyi. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya satu persatu. Yang pertama yaitu Zubairi Kahfi Syahid, NIM 212070034. Yang kedua Wahyuni Puji Lestari, NIM 212070043. Dan yang terakhir Velia Wafik Nur Azizah, NIM 212070057. Dalam tema ini akan membahas 4 subbab dari tema. Yang pertama yaitu pengertian fonetik dan aspek bunyi. Yang kedua bidang kajian fonetik. Yang ketiga proses pembentukan bunyi. Dan yang terakhir transkripsi fonetik. Untuk subbab dan kajian yang pertama yaitu membahas pengertian fonetik dan aspek bunyi. Pertama-tama kita akan membahas yaitu pengertian fonologi. Istilah fonetik secara umum didefinisikan sebagai suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Fonetik merupakan bidang kajian ilmu pengetahuan yang menelaah bagaimana manusia menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam ujaran, menelaah gelombang-gelombang bunyi bahasa yang dikeluarkan, dan bagaimana alat pendengaran manusia menerima bunyi-bunyi bahasa untuk dianalisis oleh otak manusia. Yang kedua yaitu membahas pengertian aspek bunyi. Secara bahasa, terjadinya proses bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompa udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan atau laring ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Kalau arus udara yang keluar dari paru-paru itu keluar tanpa mendapat hambatan apa-apa di dalam rongga mulut, maka kita tidak mendengar bunyi apa-apa selain bunyi nafas. Beda dengan kalau arus udara itu mendapat hambatan pada salah satu tempat alat ucap, akan kita dengar bunyi bahasa. Baik, untuk yang ketiga yaitu bidang kajian fonetik. Secara umum, fonetik dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu sebagai berikut. 1. Fonetik fisiologis. 2. Fonetik akustis. 3. Fonetik auditoris atau fonetik persepsi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu transkripsi fonetik. Biasanya orang menganggap bahwa suatu bahasa identik dengan sistem tulisannya. Dalam bahasa Prancis misalnya, sistem vokalnya yaitu diwujudkan oleh huruf A, E, I, O, U, Y, berkaitan dengan huruf-huruf bahasa Latin. Meskipun jika tulisan pada bahasa Prancis bersifat alfabetis dan dihubungkan langsung antara tulisan dengan bunyi ujaran, maka pasti ada perbedaan baik informasi, gramatika maupun leksikal yang tidak selalu dapat ditangkap oleh bahasa lisan. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang tema kali ini. Kami perwakilan dari kelompok mengucapkan banyak maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.